Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kali ini gue mau membahas tentang namanya var, cons, dan LED. Nah kemarin gue sudah membahas tentang perbedaan-perbedaannya ya. Apa aja sih perbedaannya dalam konsep var, LED, dan cons. var dan apa itu gue lupa. Video sebelumnya tentang JavaScript. Nah kali ini gue membahas tentang perbedaan dari ketiganya. Nah, di dalam JavaScript, var, let, dan cons adalah tiga cara untuk mendeklarasikan variabel dan mereka memiliki perbedaan dalam skop dan modifikasi nilai. Nah, untuk kali ini gue mau jelaskan dulu nih tentang variabel dan variabel, let, dan cons. Perbedaannya apa aja sih? Yang pertama adalah var. Var atau disebut variabel yang dideklarasikan dengan var memiliki skop yang lebih luas dan dapat didefinisikan kembali dalam skop yang sama. Nilai dari variabel juga dapat dimodifikasi setelah dideklarasikan atau setelah diimplementasikan. Oke, kita lihat lagi ya. Terus yang kedua adalah let. Apa sih let? Let adalah variabel yang dideklarasikan dengan let memiliki skop yang lebih terbatas dibandingkan dengan var. Variabel yang dideklarasikan dengan let hanya dapat didefinisikan sekali dalam skop yang sama dan nilai yang dapat dimodifikasi setelah nilai dideklarasikan. Terus apa bang cons? Cons adalah variabel yang dideklarasikan dengan cons memiliki skop yang sama dengan let. Namun, nilai yang tidak dapat dimodifikasikan setelah dideklarasikan. Ini artinya bahwa setelah dideklarasikan atau diimplementasikan, nilai dari variabel cons tidak dapat diubah. Oke, jadi pada dasarnya jika lu tidak mengubah nilai suatu variabel setelah dideklarasikan, gunakan cons atau nilai tetap konstanta ya, artinya konstanta. Dan jika dibutuhkan untuk mengubah nilai suatu variabel, gunakan let atau var. Namun disarankan untuk menghindari penggunaan var karena memiliki skop yang lebih luas dan lebih mudah untuk membuat bug. Oke, sekarang kita lanjut aja. Ya, tadi penjelasannya, sekarang kita lihat aja bagaimana sih maksud dari cons, var, dan let ya. Jadi sebelum mulai, jangan lupa untuk tekan selalu tombol like, comment, and subscribe dan share terus ya. Oke, yang pertama kita membuat namanya variabel. Kita belajar var dulu ya. Apa sih itu var? Var adalah variabel ya. Ini sebenarnya gue mau pakai website ya, cuman ya nggak usah lah. Kita pakai ini aja. Pakai terminal. Terminal yang ada di Visual Studio Code. Jadi kalian yang buat kalian yang menggunakan Visual Studio Code, ya silahkan ya. Ini nggak usah dihiraukan kan ya. Ya biasalah. Biar ada teman-teman nih ya. Tapi bukan berarti gue wibu ya. Awas aja lo wibu gue. Gue nggak wibu, gue nggak suka anime. Oke, kita lanjut aja ya. Variabel. Yang pertama kita buat variabel yang dimana variabel itu adalah bisa dirubah-rubah ya dengan dalam kondisi apapun. Oke, wait sebentar. Oke, sekarang kita lihat di sini mungkin gue udah pernah jelasin juga tentang namanya kita mempunyai umur yang di umurnya itu 25 tahun ya. Contohnya. Oh, salah. Bentar. Variabel. Di sini kita buat namanya variabel umur. Umur, mungkin gue jelasin di video sebelumnya. Umur gue misalnya umur kita misalnya 25 tahun, ya kan? Nah, lanjut. Terus di sini kita buat namanya umur sama dengan 25. Sekarang kita konsol log dengan oke, di sini. Oke, perhatikan. Di sini ada variabel yang bernamakan umur. Umurnya adalah 25 tahun. Di sini menghasilkan umur 25 tahun. Ketika gue panggil umur, maka muncul 25 tahun. Coba ya, kita lihat. Resultnya adalah 25 tahun. Kita note script.js, maka yang dikeluarkan adalah
25 tahun. Karena variabel di sini kita bisa ganti nih. Misalnya di sini kita ganti variabelnya namanya nama ya. Nama di sini kita ganti namanya Bacrul, Panji, Gumilang. Nah, untuk nama kita pakai tanda kutip. Terus di sini kita kasih namanya sama juga Bacrul, Panji, Gumilang. Terus di sini kita ganti namanya, oh iya lah. Di sini kita ganti namanya nama. Karena di atas juga nama. Di sini juga kita ganti namanya nama. Oke. Kalau kita lihat di sini kita lihat ya, ini kita clear. Kita buat node script.js yang kan keluar namanya nama gua pribadi. Nah, lalu apa Bang kalau variabel yang tadi dengan variabel yang sekarang? Kalau yang tadi kita menuliskan namanya angka di sini. Jadi tidak usah menggunakan tanda kutip. Nah, kalau sekarang kita menggunakan tanda kutip yaitu berarti kalau misalnya angka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Tapi kalau misalnya nama kita menggunakan tanda kutip. Kalau tidak menggunakan tanda kutip maka yang terjadi adalah error atau expited. Nah, seperti ini. Ini yang dibacanya namanya angka yang dibacanya, makanya error. Ya. Oke. Sudah keluar, sekarang nama gue udah keluar, Bacrul Panji Gumilang, dan ketika gue hasilkan, tolong dong munculkan kata nama yang berisikan tadi di variabel tadi. Makanya yang keluar adalah nama gue sendiri. Oke, itu yang pertama ya. Ini udah paham ya untuk variabel. Nanti gue jelaskan kenapa seperti itu. Yang kedua, kita belajar namanya, yaitu kita kita belajar namanya cons. Nah, buat kalian nih, mungkin di SMP, di SMA gitu ya, sudah belajar namanya cons, terus sudah belajar namanya apalagi tuh, cons, tanggal gitu, gitu ya. Nah, cons itu atau apa sih Bang? Nah, cons itu adalah konstata yang dimana hasil atau eh, penghasilannya adalah tetap, tidak bisa dirubah-rubah atau tidak bisa diganggu gugat. Seperti apa? Kita lihat saja. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan namanya cons ya. Di sini cons. Yang dimana cons itu yang bernamakan kita misalnya namanya jangan lupa lagi anjing. Apa ya namanya? Namanya misalnya oh ya udah deh. Namanya Fadli. Ini aja deh. Fadli Arifudin. Oke, di sini terus karena dia bersifat konstata, di sini kita samakan dengan yang di atas. Misalnya kita namakan nama lain dari ini kita kasih karena dia nilainya apa namanya, karena nilainya dia tetap tidak bisa dirubah-rubah atau permanen, maka tidak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya kita ganggu gugat yang seperti video sebelumnya, itu dia mengeluarkan tanda error. Itu perbedaannya ya. Tetap sama seperti ini, misalnya kita node script akan mengout kali
ya. Error not script. Seperti ini. Jadi perbedaannya apa bang? Nah kalau cons itu tidak bisa seperti yang tadi, dia akan error ya. Jadi ngeliat sendiri kan. Jadi tidak bisa nih tanpa embel-embel kayak misalnya tanpa embel-embel. Jadi harus pakai cons. Artinya dia nilainya tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Tetapi kalau tadi gue masukin yang seperti ini tadi, hasilnya apa? Hasilnya dia membacanya adalah error. Ini yang mana nih? Ini apa namanya? Dia itu mendeklarasikan sebagai apa? Cons atau variable. Kalau misalnya cons ya sudah tidak bisa menggunakan embel-embel yang dinamakan nama. Tapi kalau misalnya variabel ya silakan mau dikasih nama atau tidak. Jadi perbedaannya itu. Kalau misalnya di website dia berasumsi atau errornya mengatakan yang video sebelumnya itu gue udah perjelasin juga. Nah itu errornya seperti itu kalau di website. Kalau di terminal dia akan mengeluarkan seperti ini. Yang tadi ya node script js itu mengeluarkan seperti tadi, errornya seperti tadi. Makanya hati dalam menggunakan, kalau misalnya mau diubah-ubah mending menggunakan variable. Tapi kalau misalnya mau artinya dia tetap dan tidak berubah-ubah maka menggunakan cons. Oke, yang kedua. Sekarang yang kedua kita menggunakan namanya let. Nah, let ini adalah dimana kita menunjukkan suatu apa namanya suatu lagi. Tadi apa? Let ini adalah variabel yang dideklarasikan dengan let yang memiliki skop yang lebih luas atau tidak terbatas, lebih terbatas ya, skop yang lebih terbatas dibandingkan dengan var. Ya, artinya dia mencakup hanya cuma mencakup di skop-skopnya saja, tidak bisa di luar skop. Kalau di luar skop dia tidak bisa dibaca. Berbeda dengan variabel yang dideklarasikan dengan let hanya dapat didefinisikan sekali dalam skop yang sama dan nilai dapat dimodifikasi setelah dideklarasikan. Seperti apa contohnya? Seperti ini contoh. Oke, seperti ini contohnya gua misalnya mempunyai data mahasiswa ya. Mahasiswa. Yang dimana mahasiswa itu terdiri dari misalnya eh, ya, terdiri dari ada nomor induk misal nomor.id. Di sini misalnya kita pakai 2017 0046 satu koma error apa nih? Empatan. Oke. Di sini misalnya kita kasih nomor sini nomor 1 ya. No 1 nomor 1. Oke. Di sini kita menggunakan misalnya nama namanya mau siapa nih? Misalnya nama gue dulu deh. Jul Haji terus nah, setelah itu kita buat lagi di sini dengan namanya di sini nomornya misalnya nomor 2 urutan nomor 2 di sini nomor induknya misalnya 45 di sini kita ganti namanya Fadli Fajar Aldin
Terus di sini kita tambahkan lagi. Ctrl C, Ctrl V, di sini kita ganti namanya 3. Jangan lupa tanda komanya untuk penyelesaian akhir. Di sini kita ganti nomornya, misalnya di sini 45, di sini 46. Kita ganti di sini misalnya Ali Syarifuddin. Oke, terus di sini kita misalnya Bang mau tambah lagi Bang. Oke, tambah lagi. Siap. Nah, misalnya di sini nomor 4 biar banyak gitu ya. Pak, koma di atas supaya tanda selesai dan tidak digabung. Ini nomor tadi nomor 34. Sini misalnya 4. Siapa di sini? Misalnya di sini kita ganti namanya M Satrio Pamungkas. Terus di sini kita ganti lagi Bang, kita ganti lagi. Ctrl C coach V, gitu copy, kita kasih koma sebagai tanda selesai. Ctrl C, Ctrl V, di sini kita ganti nomor. Di sini kita kasih ganti nomor 48. Di sini kita kasih M Farhan. Oke, sekarang di sini gue mempunyai data mahasiswa dari ada 5 data mahasiswa yang didirikan di sini berbeda-beda ya, nomor induknya, terus nomor ID-nya dan lain sebagainya. Tetapi di sini gue mau menghasilkan seluruh mahasiswanya yang ada di tabel ini. Bagaimana caranya? Begini caranya. Konsol titik.log dengan mahasiswa. Cara bacanya gimana? Di sini gue menggunakan ini, kita matikan dulu ya. Di sini gue mempunyai data mahasiswa yang terdirikan atas nomor 1 yaitu Bahrul Panji Gumilang, yang kedua adalah Fadli Fajar Aladin, yang ketiga adalah Ali Syarifuddin, yang keempat adalah M Satria Pamungkas, dan yang kelima adalah M Farhan Al-Huda. Dengan nomor induk yang berbeda, nomor ID yang berbeda, nomor absen yang berbeda. Dan kita panggil adalah konselor mahasiswa. Tolong dong keluarkan isi dari mahasiswa ini. Apa aja datanya? Sekarang kita lihat. Datanya apa aja sih? Gue penasaran deh. Sekarang kita node script.js. Ada yang error lagi, Cok. Sebentar. Node script.js. Apa yang terjadi? Kita lihat dulu Ali Syarifuddin. Assessment to constat. Wait, sebentar, ada yang salah nih sebenarnya. Oke, ini udah bener ya. Kita coba lagi. Kok error ya? Kenapa ya? Not. Wah, ini kok error ya? Sebentar, kita lihat lagi. Oke, sekarang kita coba hapus 2 data dulu ya.
Ini kayaknya kebanyakan biar kalian juga nggak bingung. Ini kita kurangin dulu datanya. 3 lawan errornya. Nah, ini kita save. Oh iya, belum gua save. Mungkin ya, belum gua save. Save, control backtick. Di sini kita nah, seperti itu tadi gue lupa save ya. Dan di sini gue menampilkan seluruhnya ya. Jadi ada nomor absen 1, 2 sampai 5. Sebenarnya kalau misalnya di dalam terminal dia tidak menggunakan nomor tapi menggunakan indeks, tapi ya itu bebas. Jadi di sini menggunakan nomor ID 1, nomor absen 1 yaitu dengan nomor ID 2017 46 bernamakan Bacru dan lain sebagainya. Itu outputan dari data mahasiswa. Ternyata data mahasiswa ini yaitu hasilnya jumlah segini. Karena LED itu adalah variabel yang didedikasikan dengan LED yang memiliki skop yang terbatas, yang lebih terbatas dibandingkan dengan var atau variabel yang didedikasikan dengan LED hanya didefinisikan sekali dalam skop yang sama dan nilai dapat dimodifikasikan setelah dideklarasikan. Nah, seperti ini. Cuman kalau misalnya dia didedikasikan di luar apa namanya di luar skop ini, di luar tanda kutip apa tanda kurung ini, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ada error atau di luar properti ini karena dia mencakup yang di dalam skop tanda kurung ini. Oke, bagaimana penjelasan gue? Jadi beda ya. Kalau misalnya menggunakan ini gue jelasin lagi ya supaya kalian paham. Kalau misalnya kalian menggunakan var di dalam project kalian yang misalnya data bisa berubah atau segala macam, silakan menggunakan kata kali atau misalnya var variabel karena dia sifatnya bebas ya. Itu menurut pandangan gue pribadi ya. Tapi kalau misalnya datanya ini memang permanen dan tidak mau diganggu gugat atau tidak mau diutik-utik lagi gitu ya, ya silakan menggunakan cons data atau menggunakan cons gitu ya. Cons nama Ali Sarifuddin dan ini bisa di lebih banyak lagi. Tetapi kalau LED ini hanya bisa di dalam scope yang tertentu. Nah, contohnya seperti ini ada tanda kurung, ini scope namanya nih. Ini scope, terus ini scope, scope, scopes, dan scope. Dan itu perbedaannya dari ketiganya. Oke, sampai sini aja. Semoga paham dan bisa diterima. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Bye-bye.